Bagian ini menggunakan tipe data tuple atau info toko untuk menyimpan data identitas toko yang bersifat konsisten atau tetap. Nama, kota, kotak. Data ini nantinya akan dikirim ke fungsi cetak struk menggunakan konsep argumen unpacking. Bagian ini menggunakan tipe dictionary atau daftar buku sebagai database mini untuk menyimpan katalog toko. Judul buku berfungsi sebagai key atau kunci, dan harga buku berfungsi sebagai value atau nilai. Variabel keranjang dideklarasikan sebagai list kosong. Variabel ini berfungsi sebagai wadah dinamis untuk menampung data setiap buku yang dibeli oleh pembeli selama program berjalan. Fungsi ini bertugas menampilkan semua buku yang dijual ke layar menggunakan perulangan for bersama metode items untuk mengambil pasangan judul dan harga dari dictionary daftar buku, lalu memformat harganya menggunakan tanda koma bawah agar memiliki tanda pemisah ribuan. Fungsi menghitung total. Fungsi ini menerima satu parameter yaitu list keranjang. Fungsi akan menelusuri isi keranjang menggunakan perulangan for dan menjumlahkan nilai subtotal dari setiap item ke dalam variabel total, lalu mengembalikan return hasil jumlah tersebut. Fungsi cetak struk. Fungsi ini menangani cetak struk akhir dengan parameter fleksibel. Args menangkap data dari tuple info toko berdasarkan indeks urutannya args untuk nama Quarks menangkap data berupa kata kunci, name argumen seperti list keranjang, nominal, diskon, PPN, dan total bayar untuk ditampilkan ke layar secara rapi. Ini adalah fungsi anonymous lambda yang ringkas. Fungsi ini menerima satu input X harga bersih setelah diskon, lalu mengalihkan nilai tersebut dengan 0,11 untuk mendapatkan nominal pajak. Program memasuki perulangan while true perulangan tanpa batas untuk melayani kasir. Setiap perulangan program akan memunculkan katalog dan meminta input judul buku. Jika pengguna mengetik bayar atau selesai, perintah break akan dieksekusi untuk menghentikan perulangan dan lanjut ke proses pembayaran. Penjelasan baris. Untuk baris ini melakukan validasi untuk memastikan apakah judul buku yang diketik oleh pengguna terdaftar di dalam dictionary daftar buku. Jika tidak ditemukan, program memunculkan pesan peringatan dan perintah konten akan melompati sisa kode di bawahnya untuk langsung mengulang perulangan dari atas. Jumlah in. Program meminta input jumlah eksemplar buku yang ingin dibeli dan mengubahnya menjadi tipe data integer.
Terdapat validasi agar jumlah buku wajib di atas. Jika bernilai kosong atau minus, perulangan akan diulang kembali menggunakan konten. Program menghitung subtotal harga buku dikali jumlah eksemplar. Setelah itu, data berupa judul, jumlah, dan subtotal dibungkus ke dalam bentuk dictionary baru, lalu dimasukkan ke dalam list keranjang menggunakan fungsi. Menghitung total belanja. Setelah perulangan untuk selesai, kasir mengetik bayar. Program memanggil fungsi hitung total atau keranjang untuk menjumlahkan semua subtotal belanjaan yang tersimpan di dalam list keranjang. Percabangan diskon. Menggunakan struktur logika kondisional, if pembeli akan mendapatkan diskon sebesar 15% dari total belanja hanya jika totalnya di atas 150.000 dan total fisik item buku yang dibeli lebih dari 2 eksemplar. Jika syarat tidak terpenuhi, diskon diset ke angka 0. Harga setelah diskon. Bagian ini melakukan kalkulasi mematikan akhir keuangan, mencari net harga atau harga setelah dikurangi nominal diskon, memanggil fungsi lamba hitung PPN untuk mencari nilai PPN 11% dari net harga, dan menghitung total bayar akhir yang wajib dibayarkan pelanggan, harga net ditambah PPN. Cetak struk. Langkah akhir, program memanggil fungsi cetak struk. Karakter asterisk pada info toko digunakan untuk memecah elemen tuple unpacking agar mengisi parameter posisi arg. Sedangkan argumen sisanya dikirim sebagai pasangan keyword key value untuk mengisi parameter quark. Struk belanja pun tercetak di layar terminal. Begitu penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.